Silakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani, para sahabat Al-Quran yang tergabung Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan kita tetap dalam keadaan sunnah karena tidak semua orang dapat hidayah melaksanakan sunnah dengan baik, dan kebanyakan memang sudah Islam tapi belum tentu terbuka untuk mengikuti sunnah. Alhamdulillah kita istiqomah, mudah-mudahan di dalam mentadaburi, menguraikan ayat Al-Quran sehingga kita dapat memahami Al-Quran sedikit demi sedikit sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Demikian harapan kita semua. Maka kalau kita sudah mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang hendaknya memperbaikan keimanan, ketakwaan kita dan amal ibadah kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya bacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 120, merupakan ayat terakhir dari surah Al-Maidah, di mana Al-Maidah ini menceritakan kisah-kisah tentang para nabi, tentang tentang hukum-hukum berkenaan dengan orang-orang munafik dan di dalamnya. Baiklah, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Itu kita lihat tadi dijelaskan oleh Ibu menerjemahkannya, kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Dan apa di dalamnya milik Allah. Ya, dimulai diterjemahkan dari mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Lillahi adalah objek dari atau predikat dari kalimat mulkus sama. Tetapi Allah menempatkan posisi lillah itu didahulukan. Artinya objeknya didahulukan. Artinya di sini penekanan adalah bukan kepada mulkus samawati wal ardi wa man fihin, tetapi pada kalimat lillahi. Jadi kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Berarti itu kita memahami bahwa Allah lah yang diutamakan dalam kalimat ini. Ya, kemudian dimulai dengan lagi wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa. Wa di situ kepada Allah, ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab sesudah wa langsung qadirun, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu pesan daripada ayat ini.
maka kepemilikan itu hanyalah milik Allah semuanya. Apapun ada yang di langit dan di bumi dan apa di antara keduanya termasuk di dalam diri manusia itu sendiri. Ya. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 119 dikatakan di situ lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bada radhiyallahu anhum wa radu'an zalikal fawzul azim. Bagi mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang mengakui Allah Maha Kuasa, memiliki semuanya, maka dia termasuk orang bertakwa, dia mengalir di bawahnya sungai-sungai, ditempatkan di surga, di bawah ada sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Allah ridho terhadap mereka. Kenapa? Mereka bertakwa kepada Allah, dia mengakui bahwa Allah adalah pencipta satu-satunya dan dia beribadah hanya kepada Allah dan dia mentauhidkan sifat dan nama Allah benar-benar. Maka Allah ridha kepadanya, mereka pun ridha kepada Allah. Itulah keuntungan yang besar. Nah, itu yang Al-Maidah ayat 19. Kemudian Allah menjelaskan lagi pada ayat Al-Baqarah 109, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir tutup ayat. Ini akhir ayat 109 Al-Baqarah 109. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi tadi wa huwa, sekarang ini innallah. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas sesuatu. Itu penegasan lagi daripada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian dalam hal ini ayat orang-orang kafir atau orang-orang munafik, dia memperlakukan Allah menurut perkataan mereka saja. Padahal segala ada yang di langit dan di bumi adalah milik Allah dan apapun di antara keduanya. Persangkaan orang-orang kafir itu, orang musyrik dan sebagainya, itu dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 136 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرَثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Sadaqallahul azim. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Mereka berkata, waqalu haza lillahi biza'mihim wa haza li surakaihim. Jadi mereka peruntukkan sesuai dengan persangkaan mereka. Apa kata itu? Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-hala kami. Padahal di situ dikatakan fama kana li surakaihim fala yasilu ila Allah. Maka sajian diperuntukkan berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Mereka menyembah patung-patung itu sebagai cara pendekatan kepada Allah. Itu pekerjaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mempersembahkan keberhala itu karena untuk memperdekatkan kepada Allah. Padahal tidak demikian. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila surakaihim. Apa yang sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu tidak sampai kepada berhala. Masa ayahkum, amat buruk ketetapan mereka terhadap itu. Nah, mereka memperlakukan Allah sama dengan berhala-berhala itu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang musyrik mensekutukan Allah. Itulah orang-orang yang sangat zalim. Kemudian orang kafir menetapkan sesuatu ataupun orang musyrik menetapkan sesuatu menurut hawa nafsu mereka, sedangkan Allah tidak menetapkan demikian. Itu mereka itu adalah orang yang zalim. Bantahan terhadap mereka itu dalam ayat dalam bentuk pertanyaan. Al-An'am 144, potongan ayat terakhir. Am
kuntum syuhada'a iz wassaqumullahu bihaza faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Di situ dikatakan am kuntum syuhada'a iz wassaqumullahu bihaza. Apakah kamu menyaksikan waktu Allah menetapkan ini bagimu? Jadi banyak ketetapan Allah itu. Apakah ditanyakan kepada mereka, apakah kalian menyaksikan? Maksudnya kalian tidak menyaksikan, itu jawabnya, terhadap apa yang Allah tetapkan untukmu. Kemudian timbul pertanyaan di sini, paman azlam mimman iftara 'alallahi kadziban yudillan nasa bighairi ilmi. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Nah, mereka menyesatkan manusia, membagi tanaman ternak itu untuk Allah sebagian, untuk berhala mereka sendiri. Itulah cara mereka menyesatkan, dan cara yang lain. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, berilah peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah dengan takut kepada Tuhannya dengan wahyu yang diturunkan kepada kalian, kepada engkau Muhammad. Apa bunyinya? Dalam surah Al-An'am ayat 51 dan 52 dikatakan situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir bihil lazina yakhafuna ayyuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala safi'un la'allahum yattaqun. Itu Al-An'am 51. Wa anzir bihil lazina yakhafuna ayyuhsaru ila rabbihim. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang takut akan dihimpun kepada Tuhannya pada hari kiamat. Jadi orang yang takut akan pada hari kiamat, hari akhir, meyakini itu dia akan dihimpunkan di situ, maka berilah peringatan dengan wahyu Allah. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala safi'un lakum. Bagi mereka tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh karena itu peringatannya agar mereka bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat 52 Al-An'amnya menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tadrukil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Allah mengatakan kepada kita, wala tadrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu mengusir orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridhaannya. Jadi jangan mengusir, itu termasuk jangan mengganggu, jangan menyakiti orang-orang yang berseru kepada Allah pagi dan petang, karena mereka menghendaki keridhaan Allah. Jadi dia selalu ingat kepada Allah. Kemudian dikatakan, ma'alaika min hisabihim min syai'in. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Wa man min hisabika alaihim min syai'in. Mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun bertanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan kamu. Jadi ayat ini mengatakan kita punya tanggung jawab masing-masing. Apa yang kita kerjakan, kita metiknya. Apa yang kita perbuat, kita yang kita pikul. Maka isi situ fatadrudahum fatakuna minaz zalimin, yang menyebabkan berhak mengusir mereka atau kamu termasuk orang yang zalim. Maksudnya di situ, karena kamu mengusir dia berlaku
takut kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah pagi petang, kemudian mereka menghendaki keridhaan Allah, sedangkan mereka tidak memikul tanggungjawab terhadap perbuatan. Kamu tidak memikul tanggungjawab perbuatan mereka, dan juga mereka tidak memikul tanggungjawab mereka. Itu tanggungjawab masing-masing. Mereka tanggungjawab masing-masing itu menyebabkan kamu tidak menyebabkan kamu mengusir mereka. Itu adalah suatu kezaliman yang besar. Oleh karena itu, maka kita perhatikan surah Al-An'am ayat 151 dan 52. Dikatakan di situ ayat 151, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'aw ala tubriku bihi syai'a wal bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul wa fawahi sama zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakan situ, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, mari aku bacakan apa yang diharamkan Allah, diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Pertama itu, Allah tusriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Jadi panggilan pertama itu jangan itu kan membacakan apa yang diharamkan atas kalian. Pertama, Allah tusyriku bihi syai'an. Yang kedua, wabil walidain ihsana, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalau kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi makan, memberi kamu rezeki dan memberi mereka rezeki. Wala taqrabul fawahi sama zahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji dan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bukan diperintahkan jangan melakukan, tapi jangan mendekati, jauh dari melakukan perbuatan. Sebelum perbuatan kita lakukan, jangan dekat. Maka itu begitu khawatirnya kena perbuatan-perbuatan mungkar itu. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan disebabkan oleh sesuatu yang dibenarkan. Misal kalau membela diri, itu lain soal. Kita mau dirampok daripada di rumah, dibunuh semua rumah, melawan diri, apakah kita terbunuh atau dia terbunuh, itu lain soal. Karena ada alasan. Zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itu diperintahkan kepada kamu semuanya supaya kamu memahaminya. Kemudian ayat 152-nya, bagian akhir ayat itu dikatakan, wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi aufu zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun. Di situ dikatakan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil kedati terhadap kerabatmu. Nah, penuhilah janji Allah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu selalu ingat kepada Allah. Nah, demikian itu Tadabur ayat 120 Al-Maidah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sampaikan ini kalau keliru mohon dimaafkan. Oleh karena itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup tadabbur kita ini dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. ada doa siapa yang meninggal tadi? Ya, orang tua ada Bu Suarmita. Ya, kita doa ya.